Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi media pembelajaran yang berjudul Media Pembelajaran Visual dan PPT. Kami beranggotakan dari saya sendiri Muhammad Farhan, Wulan Nursuciawati, Adisti Anastasia Oktaviani, dan Aura Naila Shalvia akan memberikan pemaparan materi pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah memiliki arti perantara, tengah, atau pengantar. Media merupakan sarana dan prasarana dalam menyampaikan pembelajaran dari guru kepada siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Pembelajaran merupakan suatu bentuk informasi yang dikomunikasikan dari guru kepada siswa dalam proses belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa saat belajar, di mana perubahan itu didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian dari media pembelajaran adalah alat bantu guru dalam menyampaikan pembelajaran secara menarik guna membangkitkan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya media pembelajaran visual, yaitu media yang digunakan dengan memanfaatkan indera penglihatan saja. Kemudian media pembelajaran audio, yaitu media yang digunakan hanya dengan unsur suara dan dimanfaatkan dengan indera pendengar saja. Dan selanjutnya, media pembelajaran audiovisual, yaitu media yang digunakan dengan cara dilihat dan didengar, mengandung unsur gambar sekaligus diiringi dengan unsur suara. Pengertian media pembelajaran visual. Berikut ini akan dijelaskan pengertian media pembelajaran visual menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Jamarah, media berbasis visual adalah media yang hanya menggunakan fungsi dari indera penglihatan. Kedua, menurut Asriyati, media pembelajaran berbasis visual merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan menyampaikan pesan melalui pengalaman melihat, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang dapat mendorong siswa agar dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Ketiga, menurut Rusman, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan saja. Dan yang terakhir, yang keempat, menurut Rima, media visual merupakan media yang memiliki unsur utama berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran visual adalah suatu alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan alat indera manusia. Media pembelajaran visual dapat memperkuat ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, karena media visual hadir secara langsung dalam proses pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Fungsi media pembelajaran visual. Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan berusaha menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Fungsi media visual diantaranya yaitu: pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks isi pelajaran. Kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Ketiga, fungsi kognitif.
Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran visual terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan, menafsirkan, dan memadatkan informasi. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran visual. Media visual memiliki karakteristik tersendiri. Berikut merupakan karakteristik media berbasis visual menurut Suryani. Yang pertama, visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, visual juga ditampilkan statis. Yang keempat, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. Yang kelima, media visual juga berorientasi pada siswa. Dan yang terakhir, informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. Selanjutnya, jenis-jenis media visual. Jenis media visual yang pertama ialah media yang tidak diproyeksikan. Beberapa media yang tidak diproyeksikan adalah: 1. Media realita. Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa, misalnya untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Yang kedua, model. Benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita. Misalnya, untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem ekskresi, dan syaraf pada hewan. Yang ketiga, media grafis, yaitu tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Jenis-jenis media grafis adalah gambar atau foto yang paling umum digunakan, sketsa, gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail, diagram atau skema, gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu seteknik garis besar, bagan atau chart, menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh siswa. Yang terakhir, grafik, gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif, misalnya untuk mempelajari pertumbuhan. Jenis media visual yang kedua ialah media proyeksi. Yang pertama, transparansi overhead projector, yaitu merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati. Sebab, tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Teknik pembuatan media transparansi yaitu mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu dan membuat sendiri seteknik manual. Yang kedua, film bingkai atau slide adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain.
Pembahasan selanjutnya ialah mengenai PPT atau yang biasa kita sebut dengan sebutan PowerPoint. PPT atau PowerPoint merupakan aplikasi yang banyak dipergunakan oleh orang-orang untuk mempresentasikan bahan ajar atau laporan serta karya. Menurut Daryanto, Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft di dalam komputer. Biasanya, program ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Presentasi melalui PowerPoint adalah suatu cara yang digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang segala hal yang dirangkum atau dikemas ke dalam beberapa slide, sehingga orang yang menyimak lebih dapat memahami penjelasan melalui visualisasi yang terangkum dalam slide, baik berupa teks, grafik atau gambar, suara, film, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa media PowerPoint adalah salah satu media presentasi yang disajikan dengan rangsangan multimedia meliputi teks, audio, visual, video animasi, dan lain sebagainya yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melakukan sebagaimana fungsinya dalam media pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam membuat slide PowerPoint. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika membuat slide. Pertama, simple. Slide yang simple, sederhana, dan tepat sasaran adalah yang terbaik. Yang kedua, sering-seringlah mempertanyakan hal yang berkaitan dengan perlu atau tidak pengguna slide tersebut. Dan yang ketiga, latar belakang dan font mudah dibaca. Dengan beragamnya latar belakang slide yang dapat kalian gunakan dan ribuan font yang tersedia, ada kalanya kita tuh tergoda untuk bereksperimen dengan bermacam pilihan. Nah, hal tersebut boleh-boleh saja selama kombinasi latar belakang dan font yang digunakan mudah dibaca oleh audiens. Yang keempat yaitu maksimum 7 baris teks. Jika kalian menjelaskan beberapa item dalam format bullet point, pastikan jumlahnya tidak lebih dari 7 dalam sebuah slide. Mengapa? Jumlah yang banyak akan membuat font menjadi lebih kecil. Nah, sehingga sulit dibaca. Selain itu, bukankah slide yang digunakan sebagai ringkasan? Karenanya, jika ada item yang lebih dari 7, usahakan dikurangi dan diringkas. Yang kelima itu ada gambar, grafik, dan diagram. Gambar yang dipakai dalam slide harus relevan dengan isinya dan membantu memahami presentasi dalam konteks yang kalian harapkan. Jangan sampai mengalihkan perhatian audiens ketika mereka bingung menghubungkan antara maksud gambar yang tampil dengan isi presentasi kalian. Penggunaan grafik juga perlu perhatian sendiri. Ada berbagai jenis grafik mulai dari bar, pie chart, line, dan kombinasinya. Pemilihan jenis grafik yang benar akan memberikan dampak besar pada kemudahan audiens untuk mengerti isi presentasi kalian. Dan terakhir yang keenam, gunakan kombinasi warna yang cukup. Keunggulan lainnya dari slide adalah kalian dapat menggunakan berbagai pilihan warna. Gunakan beberapa warna yang memiliki kontras cukup dan konsisten dalam slide kalian. Jangan gunakan warna yang berbeda-beda di setiap slide karena akan sangat mengganggu dan membuat kalian tampil tidak profesional. Pembahasan selanjutnya itu langkah-langkah PPT. Dalam segi persiapan, dan perlu diperhatikan pertama, tentukan topik materi. Persempit topik materi menjadi beberapa pemikiran utama dan buatlah kerangka utama materi yang akan dipresentasikan. Dalam segi langkah-langkah membuat media pembelajaran dengan PPT, yang perlu diperhatikan pertama, buka program PPT. Mulai dengan new file, pilih slide desain yang diinginkan, input judul utama materi presentasi pada slide pertama, lalu inputlah subjudul materi di slide kedua, lalu input poin-poin pokok materi setiap sub secara berurut pada slide-slide berikutnya, dan kalian dapat membuat atau memanfaatkan gambar sederhana dengan menggunakan fasilitas shape dan clip art yang telah tersedia di insert. Dan di insert pun kalian bisa menginput berbagai macam ilustrasi seperti chart, picture, sound, dan movie. Pada tampilan template ataupun background hendaknya sederhana, kontras dengan objek, dan juga konsisten. Lalu jenis huruf atau font yang digunakan hendaknya tidak berkaki, hindari huruf berkaki, dan juga hindari jenis huruf yang rumit dan juga konsisten. Lalu hindari menggunakan huruf terlalu kecil. Bila menggunakan bulat hendaknya tidak lebih dari 6 dalam satu slide. Lalu dalam warna gunakan
ilustrasi dengan tetap memperhatikan asas kontras. Lalu juga gunakan visualisasi seperti gambar, animasi, audio, grafik, video, dan lain-lain untuk memperjelaskan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Lalu hindari menggunakan lebih dari 25 kata dalam satu slide. Pada segi teknik presentasi, yang diperhatikan itu pertama, buat suasana yang santai dan rileks untuk pendengarmu. Yang kedua, gunakan kata ganti personal seperti kita dalam memberikan presentasi. Lakukan kontak mata dengan pendengar. Presentasikan topik kamu dengan menggunakan suara yang ramah atau akrab, tapi beri variasi sebagai penekanan pada beberapa kata. Gunakan kata atau kalimat tersinci yang memberitahukan pendengar bahwa kamu akan menuju ke pemikiran yang lain. Lalu berilah pertanyaan-pertanyaan kepada pendengar untuk melibatkan mereka. Ambil kesimpulan sesuai dengan pemikiran atau argumentasi yang sudah dipresentasikan. Lalu sisakan waktu untuk pertanyaan dan mintalah masukan pada isi presentasi atau ide-ide berhubungan yang mungkin belum disentuh. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan PPT. Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sama halnya dengan media PowerPoint. Kelebihan media PowerPoint yaitu PowerPoint menyediakan 3 bentuk gerakan animasi, yaitu pertama entrance, yang kedua emphasis, yang ketiga exit. Untuk setiap elemen slide dikontrol dengan custom animation, dan untuk perpindahan slide-nya diatur dengan transition. Lalu menyediakan kemudahan lain seperti template, bold, auto result content, dan fitur-fitur lain. Lalu kelebihan lain dari penggunaan PowerPoint adalah tidak perlu adanya pembelian perangkat lunak lain karena semuanya sudah ada dalam Microsoft Office. Lalu dipandang dari sudut perancangan pembelajaran multimedia, PowerPoint adalah termasuk teknologi centered design approach, yakni sebuah pendekatan pembelajaran yang berpusat teknologi. Dalam kekurangannya, media PowerPoint ini mempunyai keterbatasan data dan informasi yang ditampilkan pada layar seluas komputer atau laptop. Sependapat dengan Klein, Edward Tufte juga mengatakan bahwa penyajian informasi dalam PowerPoint beresolusi rendah, yakni terbatas 40 kata per slide dan membutuhkan waktu 8 detik untuk membacanya, dan hal ini berpotensi penyaji memutilasi data. Dari kelebihan dan kekurangan media presentasi PowerPoint, pengguna berusaha untuk meminimalisirnya sehingga media PPT ini tetap menjadi media yang menarik. Pembahasan terakhir yaitu hambatan guru dalam memanfaatkan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Media sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatnya kualitas pembelajaran tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pendidikan. Fakta menunjukkan pemanfaatan program PowerPoint sebagai media pembelajaran masih jarang dilakukan oleh guru. Berbagai faktor penghambat ditemukan mengapa guru belum tidak pemanfaatan program PowerPoint sebagai media pembelajaran. Beberapa faktor yang mengapa guru enggan memanfaatkan media dalam proses pembelajaran, yaitu pertama, menggunakan media itu repot. Kedua, media itu canggih dan mahal. Yang ketiga, tidak bisa. Yang keempat, tidak tersedia. Yang kelima, kebiasaan menikmati ceramah. Dan yang terakhir, kurangnya penghargaan dari atasan. Hambatan-hambatan tersebutlah yang merupakan faktor yang turut menjadi penghambat pemanfaatan media PowerPoint oleh guru sekolah dasar. Pemanfaatan media PowerPoint merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan, khususnya pemanfaatan TIK oleh guru dalam proses pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada komentar, pertanyaan, atau sebagainya, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.